Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 Akuntansi Syariah 6A akan menyampaikan video presentasi tentang analisis aliran kas. Kelompok kami terdiri dari Vivita Ayu, Elin Indrian, Ella Nur Safitri, dan Fatimah Cindy. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita bahas lebih lanjut. Halo teman-teman, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai analisis laporan aliran kas, kita harus tahu dulu nih, apa itu laporan aliran kas? Laporan aliran kas merupakan laporan sumber dan penggunaan sesuai dengan keperluan pelaporan keuangan tahunan, yang melaporkan aliran kas masuk dan aliran kas keluar suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Menurut Mamduh dan Halim, tujuan utama dari analisis laporan arus kas adalah untuk menaksirkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas. Di samping itu, tujuan dari laporan arus kas ini adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perubahan kas. Pada dasarnya, pengeluaran kas suatu perusahaan dapat bersifat kontinu atau tidak kontinu. Begitu pula aliran kas masuk suatu perusahaan dapat bersifat kontinu atau tidak kontinu. Ada 3 golongan kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan pada kas. Kegiatan yang pertama adalah operasi, yang kedua adalah investasi, dan yang ketiga adalah pendanaan atau pembelanjaan. Kegiatan atau aktivitas aliran kas yang pertama adalah aliran kas dari kegiatan operasi. Aliran kas dari kegiatan operasi berasal dari transaksi-transaksi yang termasuk dalam penentuan laba bersih. Terdapat aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari kegiatan aktivitas operasi ini. Contoh dari aliran kas masuk dari kegiatan operasi adalah penjualan barang dan jasa secara tunai dan pendapatan bunga dari piutang kepada debitur. Sedangkan contoh aliran kas keluar dari kegiatan operasi adalah pembayaran kepada pemasok untuk pengadaan persediaan, pembayaran utang bunga, pembayaran gaji karyawan, dan pembayaran pajak. Kemudian, kegiatan atau aktivitas aliran kas yang kedua adalah aliran kas dari kegiatan investasi. Aliran kas dari kegiatan investasi ini berasal dari transaksi pembelian dan penjualan sekuritas utang, sekuritas ekuitas, dan aktiva tetap. Terdapat aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari kegiatan atau aktivitas investasi ini. Contoh dari aliran kas masuk adalah penerimaan kas dari penjualan aktiva tetap dan penjualan investasi jangka panjang dalam bentuk obligasi atau sekuritas ekuitas perusahaan lain. Sedangkan contoh aliran dari kas keluar adalah pembayaran pembelian aktiva tetap dan pembayaran pembelian investasi jangka panjang dalam bentuk obligasi atau sekuritas ekuitas perusahaan lain. Lalu, kegiatan atau aktivitas aliran kas yang terakhir adalah aliran kas dari kegiatan pembelanjaan atau pendanaan. Aliran kas dari kegiatan ini berasal dari transaksi utang dan ekuitas. Contoh aliran kas masuk adalah penerimaan kas dari pengadaan utang dan penerimaan kas dari penjualan sekuritas yang diterbitkan perusahaan. Sedangkan contoh dari aliran kas keluar adalah pembiayaan kembali pokok utang, pembelian kembali sekuritas ekuitas yang diterbitkan perusahaan dari para pemegang saham, dan pembayaran dividen kas kepada pemegang saham. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai manfaat laporan aliran kas. Nah, apa saja sih manfaat dari laporan aliran kas pada suatu perusahaan? Ada 4 manfaat. Yang pertama, mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan aliran kas masuk bersih dari kegiatan operasi untuk membayar kegiatan pembelanjaan seperti bunga, utang, dan dividen. Manfaat yang kedua, membantu untuk menaksir kebutuhan perusahaan terhadap pembelanjaan dari luar. Manfaat yang ketiga, membantu untuk menjelaskan perbedaan antara laba bersih dan aliran kas masuk bersih dari kegiatan operasi.
Dan manfaat yang terakhir, membantu untuk mengidentifikasikan pengaruh transaksi pembelanjaan dan transaksi investasi kas maupun non-kas. Informasi apa saja yang diperlukan untuk menyusun laporan aliran kas? Nah, ada 3 informasi yang bisa digunakan untuk menyusun laporan aliran kas. Yang pertama adalah neraca komparatif. Di sini informasi dalam neraca komparatif atau neraca yang diperbandingkan menunjukkan jumlah perubahan dalam aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham dari awal periode sampai dengan akhir periode. Yang kedua yaitu laporan laba rugi tahun berjalan. Informasi dalam laporan ini membantu dalam menentukan jumlah kas yang diperoleh atau digunakan dalam operasi selama tahun yang bersangkutan. Dan informasi yang ketiga yaitu informasi tambahan. Informasi ini merupakan data transaksi yang diperlukan untuk menentukan bagaimana kas dihasilkan atau digunakan selama periode yang bersangkutan. Hai teman-teman, di sini saya akan menyampaikan tentang materi metode penyusunan laporan aliran kas. Menurut Rudianto, secara umum terdapat 2 metode dalam menyusun laporan aliran kas. Metode apakah itu? Yang pertama ada metode langsung. Metode langsung merupakan metode penyusunan laporan arus kas di mana dirincikan arus kas masuk dari aktivitas-aktivitas operasi dan arus kas keluar dari aktivitas-aktivitas operasi. Metode langsung menghitung saldo kas operasi melalui selisih antara kas masuk dari pendapatan usaha dan kas keluar untuk beban usaha perusahaan. Kemudian selanjutnya ada metode tidak langsung. Metode tidak langsung merupakan metode penyusunan laporan arus kas di mana dibuat rekonsiliasi antara laba yang dilaporkan dengan arus kas. Metode tidak langsung dimulai dengan laba bersih dari aktivitas operasi. Nah, itu tadi metode penyusunan dalam laporan aliran kas ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi tahapan penyusunan laporan arus kas. Seperti yang kita ketahui dalam slide sebelumnya tadi, ada 2 metode yang digunakan dalam penyusunan laporan arus kas. Yang pertama ada metode langsung dan yang kedua ada metode tidak langsung. Nah, kedua metode tersebut mempunyai 3 tahapan masing-masing. Tahapan apa itu? Nah, mari kita ulas satu persatu ya. Penyusunan laporan aliran kas dengan menggunakan metode langsung maupun metode tidak langsung di situ sama-sama mempunyai 3 tahap. Nah, tahap apakah itu? Yang pertama ada tahap aktivitas operasi, yang kedua ada tahap aktivitas investasi dan pendanaan, dan yang ketiga ada tahap perubahan bersih dalam kas. Pun 2 metode tersebut mempunyai 3 tahapan yang sama, di situ juga ada perbedaannya ya. Nah, perbedaan apakah itu? Mari kita ulas satu persatu ya. Yang pertama, ada tahap aktivitas operasi. Dalam metode langsung, perusahaan menghitung kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas operasi dengan melakukan penyesuaian atas setiap pos dalam laporan laba rugi dari dasar akrual menjadi dasar tunai. Sedangkan dalam metode tidak langsung, aktivitas operasi yang digunakan untuk menentukan kas bersih yang dihasilkan oleh perusahaan melakukan penyesuaian atas laba bersih dengan berbagai cara. Tahap yang kedua yaitu aktivitas investasi dan pendanaan. Dalam metode langsung, pada tahap ini perusahaan melakukan analisis perubahan dalam akun-akun aset tak lancar dan kewajiban jangka panjangnya, serta mencatat aktivitas investasi dan pendanaan sebagai transaksi non-cash yang signifikan. Sedangkan dalam metode tidak langsung, perusahaan menganalisis perubahan dalam akun-akun aset tidak lancarnya dan akun-akun kewajiban tidak lancar serta mencatatnya sebagai aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan sebagai aktivitas investasi dan pendanaan non-cash. Kemudian yang terakhir ada tahap perubahan bersih dalam kas. Dalam metode langsung, perusahaan membandingkan perubahan bersih dalam kas yang tercantum dalam laporan arus kas dengan perubahan dalam akun kas yang dilaporkan dalam neraca komparatif untuk memastikan kesesuaian antar keduanya.
Sedangkan dalam metode tidak langsung, perusahaan membandingkan perubahan dalam kas bersih yang tercantum dalam laporan arus kas dengan perubahan dalam akun kasnya sebagaimana tercantum dalam akun kas dan tercantum dalam neraca untuk memastikan keduanya sesuai. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rasio arus kas. Menurut Harry, data laporan arus kas dapat digunakan untuk menghitung rasio tertentu yang menggambarkan kekuatan keuangan perusahaan. Analisis laporan arus kas menggunakan komponen neraca serta laporan laba rugi sebagai alat analisis rasio. Rasio arus kas terdapat 8 jenis yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah rasio arus kas operasi. Rasio arus kas operasi menghitung kemampuan arus kas operasi dalam membayar kewajiban lancar. Rumus yang digunakan dalam menghitung rasio ini adalah jumlah arus kas operasi dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio yang kedua adalah rasio total hutang. Rasio ini menunjukkan jangka waktu pembayaran hutang oleh perusahaan dengan asumsi semua arus kas operasi digunakan untuk membayar hutang. Semakin besar nilai rasio, maka perusahaan akan dikatakan semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio total hutang adalah arus kas operasi dibagi dengan total hutang. Rasio yang ketiga adalah rasio pengeluaran modal. Rasio ini digunakan untuk mengukur modal tersedia untuk investasi dan pembayaran hutang. Semakin besar nilai rasio, maka perusahaan dikatakan semakin baik karena kecukupan modal yang tersedia untuk investasi dan pembayaran hutang. Untuk menghitung rasio pengeluaran modal, dapat menggunakan cara arus kas operasi dibagi dengan pengeluaran modal. Rasio yang keempat adalah rasio kecukupan arus kas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas untuk memenuhi kewajibannya dalam 3 tahun mendatang. Lembaga pemberian kredit sering menggunakan rasio kecukupan arus kas untuk mengevaluasi sejauh mana suatu perusahaan dapat menutupi pembayaran tahunan seperti hutang dan pengeluaran untuk barang modal. Rasio ini sekurang-kurangnya menghasilkan angka 1. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kecukupan arus kas adalah earning before interest tax atau laba sebelum pajak dikurangi bunga, dikurangi pajak, dikurangi pengeluaran modal, dibagi dengan rata-rata hutang lancar. Rasio yang kelima adalah rasio arus kas bersih bebas. Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kas di masa mendatang. Untuk menghitung rasio ini, digunakan cara laba bersih, ditambah bunga, ditambah depresiasi, ditambah sewa, ditambah leasing, ditambah dividen, ditambah pengeluaran modal, dan ditambah sewa, kemudian dibagi biaya bunga, tambah sewa, ditambah hutang jangka panjang, ditambah kewajiban leasing. Rasio yang keenam adalah rasio cakupan arus dana. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas guna membayar komitmen-komitmennya seperti bunga, pajak, dan dividen. Rasio yang besar menunjukkan bahwa kemampuan yang lebih baik dari laba sebelum pajak untuk penutup komitmen yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah earning before interest tax atau laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan bunga, pajak, dan dividen. Rasio yang ketujuh adalah rasio cakupan kas terhadap bunga. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas hutang yang ada. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa arus kas operasi perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk menutup biaya bunga. Rasio ini dapat dihitung dengan cara
menambahkan arus kas operasi dengan bunga pajak, kemudian membaginya dengan bunga. Dan rasio yang terakhir adalah rasio cakupan kas terhadap utang lancar. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar utang lancar berdasarkan arus kas operasi bersih. Studi empiris di Amerika Serikat memperlihatkan bahwa rasio arus kas terhadap utang lancar untuk kondisi yang sehat adalah sekitar 0,4 atau lebih. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah menjumlahkan kas operasi dengan dividen, kemudian membaginya dengan hutang lancar. Nah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih ya sudah menonton video kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.